Shalom. Kembali kita bertemu dalam Biblical Learners Club episode yang ke-24. Kita sampai di penghujung peperangan dengan tema akhir peperangan. Saudara-saudara kekasih, marilah kita berdoa dulu. Bapa di surga, Yahweh Elohim, terima kasih Engkau telah menuntun kami sampai saat ini sehingga kami boleh sampai di puncak diskusi kami, yaitu dari akhir peperangan antara anak Allah dan penuduh atau iblis. Beri kami hikmat untuk memahami, beri kami Roh Kudus untuk bersiap ambil bagian dalam kemenangan Kristus. Semua ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara terkasih, peperangan terakhir, pertempuran terakhir yang sudah kita bahas dalam episode lalu adalah penentu dari semua peperangan. Bisa berarti bahwa pertempuran terakhir itu adalah akhir dari kontroversi antara anak Allah versus penuduh, menyangkut pembuktian terakhir. Apakah manusia cacat bawaan atau manusia itu cacat karena dibuat? Ini menjadi sangat penting karena ini akan menentukan keadilan dan kuasa Allah. Ini akan menentukan kemahatauan Allah. Dan ini juga akan menjawab pertanyaan anak Allah. Adakah iman kalau dia datang kembali? Saudara-saudara kekasih, kalau ada, maka tujuan cacat bawaan itu gugur. Kalau tidak ada, maka tujuan cacat bawaan itu benar. Inilah akhir dari peperangan. Tetapi mari kita lihat, di samping kayaknya teologi pertarungan antara anak Allah dan iblis itu bertarung hanya di soal agama, tetapi sebenarnya pertempuran juga ada di bidang lain. Dengan pertambahan ilmu pengetahuan, maka upaya iblis untuk membelokkan manusia supaya tidak percaya kepada Allah, berarti tidak beriman, berhasil. Jadi jangan salah, umat Tuhan harus mengerti bahwa Allah yang Allahnya ilmu pengetahuan, juga Allahnya Alkitab, harus bisa menjawab tantangan kemajuan iptek. Saudara-saudara kekasih, sekarang ini banyak muncul pertanyaan, banyak muncul keraguan. Apakah Adam itu manusia pertama? Lalu ada cerita penemuan fosil, penemuan arkeologi tentang manusia pertama yang disebut Adama atau Adapa menurut versi orang Sumeria. Sekarang muncul dalam gereja dan dalam agama-agama untuk menerima teori evolusi sehingga disandingkan dengan Alkitab seolah-olah teori evolusi itu benar. Di sisi lain, di dunia politik ada suatu kemajuan dengan kemajuan iptek dan telekomunikasi, arah untuk mewujudkan orde dunia baru atau pemerintah tunggal itu segera akan terwujud dengan adanya WTO, IMF dan PBB. Kayaknya ini udah di depan mata. Dan kalau pemerintah tunggal terbentuk, manusia itu membentuk pemerintah tunggal sendiri, menetapkan kebenaran sendiri. Apakah ini bisa menerima Alkitab di mana dikatakan akhir zaman Allah akan memulihkan dunia dan berkuasa sebagai Allah yang adil? Saudaraku, disinilah ujian. Dan kita juga melihat sekarang yang menarik bahwa kemajuan iptek
terutama bioteknologi dan rekayasa genetika. Demikian hebatnya dengan stem cell dan dengan cloning. Dan apa yang terjadi? Manusia memasuki ranah untuk memecahkan rahasia tidak mati. Dan kalau manusia benar-benar tidak mati, apakah manusia itu masih percaya pada Allah? Yang karena apa? Karena agama lahir karena manusia takut mati. Saudara-saudara kekasih, saya mencatat satu ucapan yang sangat penting yang diucapkan oleh George Bush, yaitu tentang Orde Dunia Baru. Dan kemudian oleh Presiden Clinton yang menggantikan Bush ketika Perang Dingin berakhir dan Amerika kapitalisme menang atas komunisme Soviet. Dia berkata begini, tinggal Amerika Serikat saja yang masih merupakan kekuatan adidaya, sedangkan Gereja Katolik merupakan kekuatan moralnya yang paling penting. Suara Pembaharuan 23 Desember 94. Saudara, mari kita berpikir ini. Dalam kaitan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau begitu, nanti akan ada peran penting kekuatan agama dalam pemerintahan global. Boleh dikatakan kepausan akan menjadi godfather dan Amerika akan menjadi global polisi dunia. Apakah demikian? Lalu di mana peran Islam? Di mana peran agama yang lain? Mari kita lihat, saudaraku. Kita dalami lagi kesusahan besar yang sudah kita bahas. Tahap ketiga dalam pembuktian apakah manusia itu cacat bawaan atau tidak, di mana anak Allah sudah memenangkan tuduhan pertama bahwa Allah tidak salah pilih dan iblis sudah dipecat. Maka di dalam pertempuran sekarang ini kita akan melihat satu pertempuran. Dalam pertemuan terakhir kemarin kita sudah melihat dahsyatnya pertempuran itu. Kita sudah melihat dan sudah mempelajari 3 roh atau 3 kuasa yang serupa kata, loncat-loncat, tidak ada aturannya. Dari naga dengan mujizatnya supranatural, dari binatang atau kuasa politik dengan pemaksaannya, dan dari nabi palsu dengan penipuannya. Saudaraku, ini yang dihadapi oleh umat Tuhan dalam pertempuran terakhir. Dan ini sudah menghasilkan para pemenang kalau Alkitab berkata begitu. Dan para pemenang itu sudah mengalahkan segala tipu daya iblis. Kita tahu Allah tidak akan membiarkan manusia dicobai lebih dari kekuatannya. Dan tentunya Allah juga tidak akan membiarkan orang-orang beriman dicobai lebih dari kemampuannya di bawah tekanan-tekanan 3 kuasa yang menindas itu. Saya kira anak Allah juga selalu bersiap. Sebab kalau ada anak Allah melihat umat-umat Allah berbahaya, maka dia akan segera menolong. Satu pelajaran yang kita sudah lihat dalam pengalaman Ayub. Ayub yang hebat, anaknya mati bertahan. Hartanya habis, tetap setia. Istrinya menghujat, tetap setia. Ketika dia berhadapan dengan sahabat-sahabatnya yang berbicara tentang kebenaran, dan Ayub selalu dituduh orang bersalah, hampir jatuh karena dia marah dan dia menuntut keadilan pada Allah. Ketika dia hampir jatuh, dan hampir jatuh itu membahayakan nyawanya,
Maka malaikat Tuhan datang kepada Ayub untuk menyelamatkannya, bukan mengangkatnya bebas dari kesulitan. Tidak, Ayub harus bertempur sampai akhir. Maka Ayub diajak berbincang dengan akal sehat. Kepada Ayub ditanya, Ayub, ayo kita bicara adil, ayo kita bicara benar. Di mana kamu ketika Allah menciptakan semesta alam? Bisakah kamu melepaskan bintang Kartika dari ikatannya? Ayub kaget. Dia sadar bahwa kesombongan yang masih ada dalam dirinya untuk merasa benar ternyata salah. Maka Ayub dengan jujur berkata, ya Tuhan, hanya dari kata orang aku mendengar kebenaran. Sama seperti kita yang dari kecil sudah beragama, hanya dari kata pemuka-pemuka agama kita mendengar cerita tentang surga menurut versi-versinya, menurut ortodoksi-ortodoksinya, yang sampai hari ini tidak selesai untuk ketemu dengan kebenaran. Tetapi Ayub berkata, hari ini aku melihat kebenaran itu. Saudara dan saya punya kesempatan seperti itu. Hari ini dalam pertempuran besar ini, saudara dan saya akan menemukan kebenaran langsung dari Allah, yaitu dari firman Allah. Saudara-saudara kekasih, kita bisa belajar dari Salomo yang diberkati Tuhan, diberi hikmat. Apa sih yang tidak ada pada Salomo? Tetapi setan juga pinter. Salomo dipuja-puja, dikasih upeti, dikasih hadiah, termasuk dikasih putri-putri yang cantik. Dan apa yang terjadi? Salomo terpleset. Dia menikahi begitu banyak perempuan cantik. Dan apakah akibatnya? Dia ikut terseret dalam ibadah kepada dewa-dewa asing itu. Hampir Salomo jatuh. Tapi Allah menolong Salomo. Akhirnya Salomo disadarkan, dan di hari tuanya dalam pengkhotbah Salomo menuliskan pelajaran buat kita bahwa sebenarnya di dalam pertempuran-pertempuran itu sampai di pertempuran terakhir tidak ada yang baru. Pertempuran itu adalah antara ketaatan pada Allah dan egoisme kita. Tidak ada yang baru, cuma bentuknya saja. Pengkhotbah 1 ayat 9, tidak ada sesuatu yang baru di kolong langit. Jadi pertempuran akhir yang kita lalui itu adalah akumulasi, kumpulan daripada pertempuran-pertempuran yang dihadapi oleh manusia. Selama ini kita diperhamba, sehingga kita tidak percaya dan tidak taat pada perintah Allah. Selama ini kita salah mengenal Allah dan kasih setia-Nya. Saudaraku, sampai hari ini semua nabi, semua orang yang mati, sekalipun dia orang saleh, karena masih egois. Dan di hari pertempuran terakhir harus menang. Pemenang itu adalah orang-orang yang menang atas egoisme. Oleh karena itu dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 dikatakan, mereka ialah yang hidup mengalahkan segala dosa itu. Mereka menyanyikan lagu kemenangan yang tidak bisa dinyanyikan oleh orang-orang lain. Mereka ini yang hidup dalam perjuangan pertempuran terakhir harus mengalahkan egoisme yang belum pernah dikalahkan oleh para nabi dan rasul sebelum mereka. Mereka menyanyi satu nyanyian yang tidak bisa dinyanyikan oleh orang saleh sehebat Musa sekalipun. Inilah rahasia besar. Dan ini adalah
karena pengenalan yang benar akan Allah dan Kristus. Saudaraku, mari kita lihat, setelah mereka menang, maka tentu saja mereka penuh dengan kecacat selama sebelum mereka menang. Memang manusia sudah berdosa dari kecil, maka dibutuhkan waktu untuk menyegarkan kembali, pendidikan ulang istilahnya, rehabilitasi. Dan Allah mengizinkan anak Allah untuk mengambil mereka yang sudah menang, lalu mereka akan masuk dalam pendidikan ulang. Saudara-saudara kekasih, mereka akan berada di surga selama 1000 tahun untuk menikmati pendidikan, untuk dibersihkan sampai sempurna dari carut-marut kehidupan dunia. Saudara-saudara yang kekasih, alangkah indah dan sempurnanya rencana Allah bagi umatnya. Mereka yang setia dan bertahan sampai akhir, mereka yang disebut pemenang-pemenang, mereka ini akan disempurnakan bersama dengan orang-orang beriman yang sudah mati, sehingga mereka dapat menyambut kedatangan Kristus. Puncak daripada akhir peperangan ini adalah kedatangan Kristus yang kedua. Selama ini kita waspadai. Ada banyak orang mengatakan Yesus datang di sana dan di sini. Yesus jadi ini dan jadi itu. Alkitab mengatakan Yesus yang kedua itu tidak datang, tidak turun ke dunia. Dia di awan-awan. Dia akan menyambut orang percaya, baik yang mati maupun yang masih hidup, untuk bertemu di awan-awan dan membawa mereka dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus menulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ketahuilah bahwa kita yang masih hidup, kalau kita bertahan dan menang, tidak akan mendahului saudara-saudara kita, orang-orang saleh yang sudah mati dalam iman. Mereka akan dibangkitkan untuk menyambut kedatangan Kristus. Baru kemudian kita yang masih hidup diubahkan untuk menyambut kedatangan Kristus. Lalu bersama-sama kita akan tinggal dalam kemuliaan Allah di surga untuk disempurnakan karakter, untuk disempurnakan kita dari segala cacat kita. Ciri kedua dari kedatangan Yesus adalah karena dia di awan-awan seperti matahari atau bintang, Yesus datang akan dilihat oleh semua mata seperti kilat dari barat sampai ke timur. Matius 24 ayat 27, Wahyu 1 ayat 7. Jadi hati-hati. Tipuan-tipuan yang sekarang Yesus katanya sudah ada di kota ini, ada di bangsa ini, jelas itu bukan dari Alkitab. Jangan saudara dipedaya oleh itu. Mesias, Yesus akan membawa kita ke surga, di mana 1000 tahun kita akan belajar tata cara baru hidup sebagai orang saleh, sempurna. Dan setelah itu, di akhir dari 1000 tahun, kita akan dipersembahkan kepada Allah. Yesus akan menyerahkan kembali kuasanya kepada Allah, sehingga Allah menjadi penguasa tunggal. Dan Allah akan memeriksa dan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk membawa bukti sebelum putusan terakhir. Putusan terakhir itu adalah akhir dari peperangan. Allah akan memutuskan apakah tuduhan iblis yang mengatakan manusia cacat bawaan
terbukti benar atau tidak. Dan anak Allah, Yesus Kristus, akan mempersembahkan orang-orang yang sudah menang dan sudah diperbaiki segala cacatnya itu sebagai persembahan yang kudus. Dengan demikian Allah akan memutuskan segala perkara dengan adil. Saudara-saudara kekasih, ada tertulis ada 144.000 orang yang menyambut kedatangan Kristus hidup-hidup pada akhir zaman. Saya tidak mau menafsirkan apakah ini angka benar atau angka ini simbol. Tetapi yang jelas ada. Jadi jawaban pertanyaan Yesus, adakah iman di bumi? Jawabannya ada. Kalau tidak ada 144.000, saudara dan saya boleh menjawab kami beriman. Setidak-tidaknya ada saudara dan saya yang berkata kami beriman. Dan setelah itu saudaraku, Allah akan memberi kesempatan Yesus menyerahkan bukti-bukti bahwa manusia tidak cacat bawaan. Mereka dibuat cacat oleh tipuan iblis. Dan iblis akan membawa bukti manusia itu cacat bawaan. Alkitab mengatakan pada waktu itu Yerusalem turun dari surga bersama umat Tuhan seperti mempelai perempuan. Dan pada waktu itu iblis yang sudah selama 1000 tahun nganggur, karena 1000 tahun selama manusia saleh ada di surga, di bumi orang jahat ada dalam kubur, orang saleh di surga. Iblis tidak punya pekerjaan, dia seperti tahanan rumah, tidak ada kerjaan. Tapi di akhir zaman ketika umat saleh datang dalam kemuliaan dan Yesus menyerahkan kembali pada Allah segala kuasanya, mereka dibangkitkan untuk kedua kali. Inilah kebangkitan kedua. Dan mereka yang bangkit dengan segala nafsunya ternyata tidak bertobat. Kata Alkitab begitu. Mereka akan bangkit dengan segala kecanggihannya untuk menyerang Yerusalem baru. Maka Allah memutuskan, dimusnahkanlah semua kejahatan itu. Inilah akhir dari peperangan itu. Setelah semua dibersihkan, maka lahirlah langit baru dan bumi baru. Karena langit pertama dan bumi pertama sudah lalu. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Inilah yang dikatakan, maka Allah akan berdiam bersama umatnya. Hal ini sudah diceritakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Dan akhirnya, akhir dari kesudahan itu dikatakan, anak Allah akan menyerahkan kembali kekuasaannya setelah musuhnya yang terakhir dikalahkan, yaitu maut. Dan setelah itu dia akan memimpin umat Allah menyembah Allah, menaklukkan diri kepada Allah, sehingga Allah dalam semua dan semua dalam Allah. Inilah akhir dari peperangan itu. Allah dalam semua, semua dalam Allah. Manunggaling kawula lan Gusti. Saudaraku, mari kita berdoa. Semoga kita ambil bagian dalam kemenangan peperangan ini. Saudara dan saya didapati namanya dalam buku kehidupan anak domba. Tuhan memberkati.